Halo? Halo, filenya sudah saya kirimkan di email. Saya tunggu feedbacknya segera. Baik bos, saya analisa dulu ya. Kurang ajar kamu, saya pecat kamu. Hah? Tadi disuruh apa sama bos? Sudah hafal ya skripnya? Siap bang. Tolong menjiwai, kalian berantem, Saya analis. lalu adu mulut. Bisa. Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dengan segala macam kegiatan dan aktivitas kalian tentunya. Seperti biasa, sekarang malam minggu saya akan menemani kalian dengan konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Mas, ini saya lihat CV kamu oke ya, pendidikannya bagus, pengalaman juga oke. Kalau boleh tahu, kegiatan kerja kamu terakhir apa? Saya bunuh satu keluarga saya, Pak. Keluarga? Kurang impresif sih Mas. Kalau keluarga Mas kan paling isinya berapa sih? Dua Akatsuki orang, lagi kurang buka lebih. loker bro. Keluarga saya isinya 500 orang, Pak. Oh, keluarga besar Uchiha maksud Mas tadi. Keluarga Iya, besar Pak. Uchiha. Itu dalam satu hari? Satu malam, Pak. Satu Saya malam. juga kerjanya rapih dan teliti. Tapi saya dengar kamu sisain adik kamu ya. Adik kamu gak dibunuh tuh kemarin. Kenapa kamu sisain? Jangan-jangan kamu masih peduli ya sama adik kamu? Enggak kok, Pak. Terus? Ini apa nih? Oh, itu bukan apa namanya? Sama ini apa nih? Ini kamu yang naruh? Jujur, Pak. Saya sebenarnya emang sangat sayang banget sama adik saya, Sasuke-kun. Dia adalah motivasi hidup saya selama ini. Dan juga saya akan selalu cinta sama adik saya sebagai kakaknya. Aduh, tisu di mana sih? Kalian ambilin tisu! Oke, selain itu kelebihan kamu apa Mas? Kayaknya Alhamdulillah kocak saya bro. kemarin dapat Mangekyo Sharingan, Pak. Kebetulan. Mangekyo Sharingan mah anak bayi juga punya Mas. Kalau pengen pamer mata tuh nih Rinnegan. Tapi Mangekyo Sharingan saya ada Susanoo-nya, Pak. Demi apa? Ya gue juga punya Gedomazo sih, biasa aja. Mata saya juga include Izanami, Tsukuyomi, Amaterasu. Udah. Apa jadi pamer sih lo? Ini jaketnya masuk kita Senin sampai 5, Senin sampai Minggu, nggak ada cuti, nggak ada libur lebaran, nggak ada THR. Cuman parkir kita gratis. Kamu ke ruang HRD nanti ketemu namanya Mbak Konan. Makasih, Pak. Ya silakan. Kenapa yang daftar di kantor gue psikopat semua sih? Mas, ini saya lihat CV kamu oke ya. Itulah bro, ketika pen diterapkan di dunia sekarang. Dan ya seperti itulah ketika proses perekrutan dari seorang Uchiha Itachi ke Akatsuki bro ya. Emang lucu sih orang-orang dengan penuh kreativitasan dalam hal ya mungkin parodi-parodi unik seperti ini memang perlu dilestarikan sih bro ya. Oke. Interview dari Uchiha Itachi. Next. Skill jangan diragukan. Anjing. Oh itu dia berarti skillnya emang khusus bro. Itu orang-orang berbakat saja yang bisa menguasai skill kayak gitu. Kalau kalian kepepet ataupun ya mungkin terhimpit oleh situasi dan keadaan, kalian rutin lah bro. Ikutin skill dari masnya ini bro. Kirain mau ngapain ya? Ternyata emang buat keahlian khusus tadi. Ada yang punya ayam dan lain sebagainya ini orang-orang yang sering latihan olahraga ngakunya tapi gerakannya aneh ini patut dicurigain bro. Oke, next. Speedo udah hancur banget nih. Tuh, baret-baret. Honda Astrea Prima. Ada-ada aja. Loh. Kok ini nggak hancur ya? Aneh. Itu namanya sih Jumawa Bang Gofar. Anjir, emang unik ya. Jam tangannya beneran ya? Beneran sih bro ya kayaknya. Cuma desainnya jadi kayak speedo motor Astrea Prima. Oke. Unik. Oke, kalau ada sih kayaknya laku sih ini. Bisa dicuanin bro ya. Karena unik sih. Jadi nanti ada speedonya apa gitu, Honda apa, yang lama-lama lah munculan lagi tapi berbentuk jam tangan. Next.
WA lu kenapa sih nggak pakai centang biru? Kenapa sih? Ngapa sih? Buat apa sih lu? Lu artis. Nggak, maksud gue, lo siapa yang ngechat lo aja cuman gue doang. Sok-sokan nggak pakai centang biru. Lo apa sih? CEO lo, hah? Presiden, jenderal. Heran gue kadang kayak, ini orang baca atau enggak sih? WA lu kenapa sih nggak pakai centang biru? Kenapa? Ini buat kalian yang sok penting, kemudian sok misterius, orang-orang yang susah dihubungin. Biasanya orang-orang kayak gini tuh problematik, bro. Orangnya pasti penuh dengan drama. Jadi ketika ada orang dengan WA-nya nggak centang biru, itu udah jauhin, bro. Kayak gitu tuh. Biasanya nggak ada perlunya aja, bro. Ketika dia datang ya, kalau nggak pinjam duit ya pasti ada masalah. Jauh-jauhin, bro. Orang kayak gitu tuh toxic. Next. Main HP. Cowok versus cewek ketika Main HP. bercacat, bro. Main HP. Itu mah kamu buat sendiri. Enggak, emang kayak gitu. Main HP. Mana ada? Kalau senyum ya pakai emot, kasih emot. Ya kan aku senyum. Ya aku mana tahu. Jadi salah lagi kan kita, bro. Ya kan nggak berarti aku jadi marah. Itu kan cuma ya udah berarti kamu udah deh main HP. Gitu. Ya enggak. Enggak. Boh. Enggak. Hah? Enggak. Nggak mungkin banget kamu ngebayangin aku ngomong kayak gitu tuh ya udah Itu aja udah pakai tanda seru. Enggak. Tanda tanya tanda seru itu kayak enggak. Enggak ya, enggak ada tanda tanya, kamu cuma tanda seru. Enggak. Ada tanda tanya enggak. 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 Aduh. Inilah juga chat termasuk tingkat ketika disurvei mungkin menjadi apa ya, bro ya, menjadi tingkat perkelahian di antara pasangan yang paling tinggi, bro. Yaitu hal kayak gitu, mungkin salah tafsir ya. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Mungkin dari suasana hati dan lain sebagainya akhirnya bener jadi bener. Nah, kayak gitu. Beda lagi, bro, tafsiran. Jadi buat para cewek itu, kita itu sebenarnya nggak sejahat itu padahal ya. Tapi kalian menafsirkan chat kita para cowok ini selalu buruk sangka, bro. Ya jadinya berantem terus kan. Oke, cewek dan cowok kalau baca chat itu jelas berbeda. Next. Cinderella copot satu sepatu aja, langsung ketemu cinta sejatinya. Kamu udah copot baju aja tetap aja ditinggalin. Cinderella copot satu sepatu aja. Ini satir-satir mantap nih buat para kaum hawa nih. Jangan mau ditipu dengan ya kayak gitu tadi, bro. Jadi jangan mau lah ya, intinya kayak gitu. Kalau Cinderella itu hanya perlu copot sepatu aja itu dapatnya pangeran, bro. Ya kalian sih harus yang lebih effort lah. Masa sampai copot baju? Emang mau ngapain? Next. Di saat orang lain berusaha mendapatkanmu, aku tahu gaya favoritmu. Emang kayak favorit itu susah sih dilupain, bro. Pasti bakalan teringat sampai kapanpun. Soalnya ketika sudah menemukan hal yang favorit itu pasti ya menjadi memori tersendiri dalam diri kita. Kayak gitu, bro. Jadi jangan tunjukkan kayak favorit kalian, takutnya nanti jadi kenangan buat orang lain. Jadi kalau emang kalian suka itu diam-diam aja, bro. Jadi akan terlupakan lah nanti. Next. Gak usah jauh-jauh ke pejabat deh. Warga-warga masyarakat aja nih begini mentalnya. Ini di kawasan Blok M kan, udah jelas tuh ada biaya parkirnya yang lewat pelang-pelang biasa gitulah. Otomatis nanti kan bayar di pintu keluar. Tapi ini nggak nyampe pintu keluar, baru yang markir-markir di pinggir-pinggir begini. Ini dipungliin, ditagih goceng lah, 10.000 lah, 2.000 lah. Pas gue coba tanya, Mas emang beda ya antara parkiran yang di sini sama yang tadi pintu depan, kan udah ambil karcis. Oh beda Mas, itu buat basement. Kalau di sini nih beda, bayar lagi Mas, dia bilang kayak gitu. Kalaupun memang harus bayar lagi, di sini bukan pengelolanya nih yang nagih-nagihin duit. Jelas orang-orang yang nggak tahu lah datang entah dari mana, entah berantah. Yang regulasinya juga nggak jelas gitu loh. Bayar mesti kadang-kadang tiba-tiba minta 2.000, minta goceng, minta berapa. Gak usah jauh-jauh ke pejabat deh. Warga-warga. Kalau kalian tim mana sih, bro? Tim pungli seperti ini harusnya emang dia itu gimana ya?
ya mungkin menyerap pengangguran dan lain sebagainya, atau bahkan emang harus dimusnahin aja sih orang-orang kayak gini sih bro ya. Kadang emang ada yang meresahkan, ada yang enggak sih bro ya. Cuma kalau di generalisir sih harusnya ada regulasi yang jelas ya. Memang ada badan yang mengatur hal-hal ini. Jadi terlihat ada legalisasi di semuanya. Misalkan nih motor di pinggir jalan dan lain sebagainya itu, ketika tukang parkir emang jaga itu, ketika kehilangan dia mau nggak sih ganti rugi yang misalkan helmnya atau motornya, bahkan kalau hilang dia mau nggak sih ganti rugi hal itu ya. Tapi ketika kita nggak ada apa-apa cabut, kan dia pasti minta parkir kayak gitu ya bro. Mungkin harus ada regulasi khusus sih antara yang hal-hal yang kayak gini. Padahal kita mau beli apa aja itu jadinya kayak males gitu loh bro, gara-gara ada pungli-pungli hal yang kayak gitu bro. Cuma kalau enggak ya emang kadang ada yang niat emang butuh ya kayak gitu, jadi bantu dan lain sebagainya. Kalau yang sopan sih kayaknya nggak masalah ya, tapi ada juga yang kayak anjing. Next. Oke, sekarang saya ada pada suasana dilematis tuh. Karena perut saya menuntut haknya untuk membuang hasil metabolisme tuh. Coba you bayangkan situasinya. Ketika intelektual Keinginan pengen batin saya adalah menyelesaikan pemeriksaan disertasi mahasiswa saya dulu tuh. Tetapi desakan alamiah itu pada perut saya terus memanggil. Apa agak kacau tuh suasananya tuh. Tetapi sebagai intelektual, kita harus mampu menunda gratifikasi instan demi suatu tujuan yang lebih besar tuh. Karena pengendalian diri adalah manifestasi dari kebebasan yang sejati. Terima kasih. Wih, beneran pengen ketika dia ini nanti ya, Mas ini siapa sih, Rizky ini ditemukan sama Rocky Gerung ini kayaknya epic bro. Gak tahu dia nanti bakalan ngomong apa ya di depan Rocky Gerung ya. Kita lihat aja nanti. Apakah ada kemungkinan dia nanti ketemu dengan Rocky Gerung yang the real bro? Kita lihat nanti, seru pasti. Oke, silakan yang mau bikin konten buat para influencer besar ini, temukanlah antara sosok si Mas Rizky ini dan si Rocky Gerung bro. Wah itu seru pasti. Mungkin di Total Politik. Oke, next. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Okai. Ela dunia kawan. Dapat kawan baru nah. Itu mah. Ketika kalian hidup lagi susah-susahnya, ya udah bikin relax saja. Apapun yang kalian lakukan ketika itu enggak menginjak hak hidup orang lain, kemudian enggak merampas hak juga dari orang lain, itu nggak masalah sih bro. Ya udah santai aja, slow aja, hidup itu dibuat mengalir aja ya, masalah pasti akan lewat bro dengan sendirinya, saya jamin itu. Next. Halo? Halo, filenya sudah saya kirimkan di email. Saya tunggu feedbacknya segera. Baik bos, saya analisa dulu ya. Kurang ajar kamu, saya pecat kamu. Hah? Tadi disuruh apa sama bos? Sudah hafal ya skripnya? Siap bang. Tolong menjiwai kalian berantem, lalu adu mulut. Bisa. Kamera roll, action. Saya nggak jadi bang. Kok nggak ada yang ngasih tahu adu mulutnya begini? Emang udah paling bener jadi barista aja. Silahkan A. Tolong, keluarin saya, tolong. Halo? Halo, filenya sudah saya. Emang ya namanya juga Touman bro ya, artinya setiap apapun alur ceritanya pasti ada punchline-nya sih ya. Ya gitulah. Jadi ya namanya komedi wajib harus ada punchline-nya bro. Kayak gitu. Gak usah serius-serius, santai aja. Kita nikmatin sketsanya dan kita lihat punchline di akhirnya. Oke, next. Bisa nggak kalau habis kopi nggak usah gitu. Alhamdulillah.
Emang nggak bisa, itu mah udah paket komplit kopi. Kalian mau komplain apa juga nggak bisa, emang harus seperti itu bro. Nikmatnya dari seni mengopi itu kayak gitu bro ya. Apalagi dilakukan dengan bersama gitu ya, bersama teman dan lain sebagainya itu. Gitu ya bro. Oke, next. Ojo mangan terus, karena pemerintah impor beras ae. Ojo ngombe terus, karena pemerintah impor banyu ae. Ojo rokokan terus, karena pemerintah impor mbako ae. Ojo males-malesan, karena pemerintah impor tenaga kerja ae. Ojo ambaan terus, karena pemerintah impor oksigen ae. Import. Ojo mati terus, karena pemerintah impor maesan ae. Ya, namanya juga netizen bro ya. Semua apa yang dilakukan itu pasti salah. Udahlah, kayak gitu ya. Ya, semoga semuanya jadi lebih baik lah ya. Semua lebih tenang dan lain sebagainya kayak gitu. Pasti ada solusi di setiap perkara bro ya. Cuma ya ketika yang sana berlebihan ya kita terus memberikan arahan kayak gitu ya, karena ya kekuasaan tertinggi tetap di rakyat bro kayak gitu ya, meskipun nggak ada cuannya, cuma komen doang bro ya. Itulah kehebatan dari netizen dan hak dari netizen ya, kita pergunakan dengan baik, tapi ya tetap mengkritik dengan sewajarnya lah bro. Oke, mantap. Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Ketika ada yang menghibur ya udah senyumin aja bro. Ketika emang nggak ada yang berguna ya udah lupakan, unsubscribe dan lain sebagainya bro. Ini hanya konten reaction buat kalian yang mempunyai goals dan cita-cita. Tetap push semangat kalian, tetap push goal kalian, karena kehidupan ini semakin lama ya semakin nggak mudah bro ya. Banyak sekali yang masalah di hidup ini. Oke bro, sekian dari saya. Dan ketemu di konten selanjutnya dan see ya.